Sugeng ini bakal kita datangin ini kan selingkuh gitu sahabat ya. Mohon maaf ya, ini agak berbata-bata dan kita juga penasaran apakah Pak Sugeng ini selingkuh dengan Tuti. Kita nggak tahu, kita juga langsung datangin soalnya saya itu sering mengantarkan atau berduaan dan memasukkan ibu ini ke dalam rumah, menduga kalau Samen itu memang selingkuh dengan ibu ini, padahal Mbak Tuti Samen masukin ke sini itu kan Samen anggap fitnah ya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508 atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini sahabat, kita ingin mendatangi langsung yang dimana orang yang akan kita datangi ini adalah orang yang dicurigai sahabat ya, dicurigai tentang masalah hidupnya. Katanya siapa ini, Pak Sugeng ini yang bakal kita datangin ini itu akan selingkuh gitu sahabat ya. Mohon maaf ya, ini agak berbata-bata karena lagi nggak enak badan ini sahabat ya. Dan kita juga penasaran apakah memang Pak Sugeng ini selingkuh dengan ibu siapa gitu, Bu Tuti. Kita nggak tahu, kita juga langsung datengin soalnya saya juga nyimak video di channel Gus Idris Official ini tadi sahabat. Ya sebelum itu mungkin saya selawatan dulu agar dimudahkan dan dilancarkan cara malam ini ya sahabat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah sahabat, kita langsung aja ya, kita datengin ke rumahnya langsung sahabat ya. Ini udah semoga saja kita disambut dengan baik ya sahabat ya. Ini tutupan. Astagfirullah. Kok rasanya kayak ada yang mengganjal gitu sahabat ya.
kayak tiba-tiba ada yang memagari rumah ini, tapi saya juga nggak tahu apa itu. Tiba-tiba pas saya mau masuk di tempat depan rumahnya ini, sahabat, tuh coba lihat tuh. Ini tiba-tiba kayak ada yang tidak apa ya, tidak ingin kedatangan kita itu di sini ya. Kita coba dulu, kita bismillah, kita niatnya baik di sini, bukan untuk membuat rusak tempat ini ya sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Ayo kita langsung coba. Assalamualaikum. 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 Malam-malam kok datang bawa kamera juga? Ada apa ini? Ya ini mohon maaf ya. Ini perkenalkan, saya Ryan ini dari santrinya Gus Idris. Ya, saya bawa kamera, tujuan saya untuk mendokumentasikan tentang permasalahan ini tadi. Soalnya ini udah menyangkut banyak orang yang menduga kalau Samen itu berselingkuh dengan Ibu Tati. Oh, itu enggak benar. Enggak benar itu. Ya, mohon maaf. Itu cuma fitnah. Saya cuma dituduh aja. Itu benar-benar salah. Masa kalau memang salah kan mungkin kita agak di dalam aja, nggak enak juga dilihat orang. Di sini aja. Mari Soalnya sini aja. kita nggak enak Pak dilihat. Nggak apa-apa, sini aja. Ini sampean datang malam-malam. Bawa kamera lagi. Halo. Ya kita coba masuk aja lah sahabat ya. Assalamualaikum. Ini siapa? Sahabat. Aduh. Kita sini kayaknya sama ini terpaksa ini sahabat. Ya sebelumnya mohon maaf dengan kedatangannya saya. Kalau memang sangat mengganggu kenyamanannya sampean di sini. Benar, mengganggu banget pada. Soalnya malam-malam Anda kesini. Ini waktunya orang istirahat. Bawa kamera lagi. Ini perlunya apa gitu? Ya, supaya tidak ada terjadinya fitnah antara sampean dengan Ibu Tati, Ibu Tuti, nggak tahu lah siapa itu namanya. Maaf kalau ada salah ya sahabat ya. Itu sampean itu sering mengantarkan atau berduaan dan memasukkan ibu ini ke dalam rumah. Itu nggak benar. Kalau saya mengantar itu memang iya benar. Cuma kalau saya memasukkan itu cuma fitnah. Siapa yang bilang saya masukkan Bu Tuti? Itu Dan siapa? saya nggak mungkin asal jeplak gitu ya kalau nggak ada orang yang memberi info gitu. Jadi saya dengar-dengar dan sini saya ingin dengar langsung dengan samanya. Dan semakin kesini banyak orang-orang yang menduga kalau Saman itu memang selingkuh dengan ibu ini. Padahal Saman ini sebenarnya udah punya istri apa belum? Kalau saya istri sudah ada. Istri Iya, sudah ada. ada. Dan juga kalau misalnya Samen memasukkan ini apa namanya, Samen kan nggak mengakui kalau Samen itu memasukkan Mbak Yanti sampai dekat Mbak Yanti sahabat, Mbak Tati Mbak Tuti Samen masukin ke sini, itu kan Samen anggap fitnah ya. Dan ada beberapa orang, beberapa informasi kalau memang Samen itu sering memasukkan Mbak Tuti ini ke dalam rumah saat suaminya kerja. Nah, dan itu mungkin kalau bukti saya belum punya. Mungkin kalau orang-orang udah punya nanti saya minta untuk saya tunjukkan ke sampean. Ya ini buktinya.
dan mungkin ya sampean harus mengakui perbuatan sampean itu gitu. Ini kalau memang ada bukti saya mengakui perbuatan saya. Tapi kalau nggak ada bukti, maaf, saya nggak bisa mengakui itu semua. Memang saya ndak pernah melakukan itu. Itu cuma fitnah semua. Oke, jadi sampean menangkal yang apa yang saya ucapkan ya. Anggap aja itu semua sampean anggap itu fitnah ya. Dan anehnya lagi semenjak ya, dan saya mendapatkan informasi lagi sahabat, kenapa setiap mereka siapa namanya Pak siapa itu lagi namanya Pak Narto itu ingin melakukan hubungan dengan suami istri itu malah gagal gitu. Kayak misalnya nih Pak Narto melihat istrinya itu seperti kayak sekilas menjadi kuntilanak gitu. Apakah ada sangkut pautnya dengan sampean? Kalau soal itu saya ndak tahu. Saya ndak pernah kasih apa-apa ke Bu Tuti. Dan saya cuma sebagai menolong Bu Tuti. Nolong. Dan tadi sebelum saya masuk ke sini ya Pak ya, saya di depan itu seperti ada aura-aura negatif yang menghantam tubuh saya gitu. Jadi aura negatif dan positif ini berbenturan hingga membuat saya seperti kayak mundur sedikit gitulah. Nah itu memang ada di depan rumah sampean. Apakah sampean punya pagar gaib atau punya ilmu hitam gitu? Tapi di sini saya tidak menuduh, saya hanya bertanya. Maaf, saya tidak punya ilmu. Punya tapi sampean tidak perlu tahu soal itu. Sampean sudahlah, urusi aja sama sendiri. Aku biar urusi aku sendiri. Kalau soal ilmu, aku tidak punya emang. Biarpun aku punya, Anda ndak aku kasih tahu. Ya, maaf ya. Soalnya yang saya rasakan ini bukan energi positif, ini energi negatif. Soalnya kalau energi negatif itu rata-rata pastinya menjadi dukun gitu. Dukun pasti bersekutu dengan iblis dan nggak ada Allahnya. Nah itu bahaya. Itu takutnya iblis itu malah merasuk ke dirinya sampean gitu loh, takutnya itu. Kalau sampean memang punya ilmu hitam, ini saya bertanya gitu, kasih tahu lah biar paham dikit, kita sama-sama belajar. Tuh bahaya kalau sampean memelihara energi negatif menjadi seperti dukun gitu. Saya tidak punya. Biarpun punya, saya tidak kasih tahu Anda. Sudah, tidak usah bahas itu. Bahas yang lain bisa. Kalau soal ilmu saya tidak punya memang. Tapi dari pakaiannya sampean ini Pak, udah kayak gimana ya? Kayak ada kayak dukun-dukun dikit gitu. Kalau pakaian sih itu ini memang selera aku. Oh, selera. Iya, kesukaan saya. Saya memang suka pakaian kayak gini. Boleh dijelaskan nggak Pak, kalau misalnya ini kita kembali ke topik yang tadi, jelaskan kenapa sampean kok mau nganterin si ibu Tuti ini, padahal dia tuh udah punya suami. Kenapa, coba sampean jelaskan. Saya cuma kasihan. Dia tuh selalu kesini minta tolong suruh ngantarin. Karena suaminya tidak pernah di rumah. Kadang dia disuruh ngantar tidak mau. Jadi dia kesini maunya dia sendiri, bukan saya yang nyuruh. Kalau saya yang nyuruh, ya itu baru salah saya. Itu maunya Bu Tuti sendiri suruh ngantarin.
Dan misalnya kalau memang itu kemauan Bu Tuti, kalau misalnya suaminya nggak terima gimana? Dan suaminya kayak nggak suka sama sampean, kan seharusnya sampean tahu ini suami orang, istri orang. Seharusnya saya bisa menjaga jarak gitu, nggak sembarangan asal mau nerima ngoncengin istri orang aja, nggak boleh kan gitu tuh. Loh, iya tapi kan dia ngotot entah suruh ngantarkan ke pasar, ya aku antar. Kalau nggak aku antar, kalau suaminya nggak mau ngantar, siapa yang ngantar? Nggak ada yang orang ngantar, cuma maunya sama saya juga nggak tahu kenapa orang Dan tetangga juga. Kok saya kok malah curiga ya sahabat, jangan-jangan yang saya ucapkan tadi bapak ini punya ilmu gendam gitu ya. Nggak tahu juga sih ya gimana ya, kita bakal mencari informasi terus menerus. Jadi gitu ya Pak ya. Iya. Untuk emang setiap hari gitu sama nganterin ke pasar atau berapa hari sekali? Ya paling 2 hari sekali suruh antar. Misalkan mau kemana itu minta antar saya. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma ngantar. Ya sekarang gini aja, daripada siapa banyakan omong, mending sampean pulang. Ini sudah malam, saya juga mau istirahat. Ya, gimana ya, saya di sini itu ingin membantu permasalahan ini supaya cepat selesai, nggak ada fitnah gitu. Dan sama ini para sahabat-sahabat di luar sana juga pasti mengira kalau sama itu pelakunya, soalnya dari udah ketebak gitulah kalau kayak Samen itu mempunyai ilmu hitam, tapi Samen di sini mengaku kalau tidak punya ilmu hitam. Nah di situ gitu gimana sahabat? Ya, itu memang tidak punya, biarpun punya. Ya udah nantilah aku kasih tahu lagi. Sudah, saya pulang aja. Ini sudah malam. Pulang. Ya, sahabat, pulang. Kita disuruh pulang sahabat. Pulang, Pak. Aduh, kita disuruh pulang, ini gimana ini? Nah, pulang. Yalah sahabat ya, mungkin kita masih belum bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi tentang si Bapak Sugeng ini. Ya mohon maaf ya sahabat ya, karena orangnya juga susah, saya juga lagi nggak enak badan, jadi agak ngeblank ya sahabat ya. Kalau tutur kata saya itu kurang memuaskan atau kurang nyelekit kayak seperti biasanya, saya juga lagi agak nggak enak badan ya sahabat. Ini saya demi masalah ini selesai dan juga demi para sahabat-sahabat saya ini bela-belain ya. Mungkin cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.